Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di balik gelak tawa yang sering mengiringi kisah-kisahnya, siapa sangka Abu Nawas menyimpan kedalaman hati yang luar biasa. Semasa hidup, Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka, penuh kelakar dan tak jarang ucapannya terkesan nyeleneh. Ia penyair yang berani, kadang dianggap gila, dan bahkan pernah menciptakan syair yang membuat Raja Harun al-Rasyid hampir murka. Salah satu syair yang paling kontroversial berbunyi, biarkan masjid diramakan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamar, saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Kata-kata itu mengguncang istana, seolah menyamakan dan bahkan melebihkan pemabuk dari ahli ibadah. Raja marah besar, namun seorang penasihat bijak menenangkannya. Wahai Paduka, para penyair berkata apa yang tidak mereka lakukan. Syair Abu Nawas ini bukan untuk merendahkan sholat, tapi untuk mengkritik mereka yang sholat hanya untuk dipuji. Sedangkan hatinya tidak peduli pada anak yatim dan orang miskin. Raja pun luluh, tapi tidak demikian dengan Imam Syafi'i. Ulama besar itu memandang Abu Nawas sebagai sosok yang terlalu nyeleneh, bahkan menyimpang. Ia enggan berurusan dengannya. Namun, takdir berkata lain. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru negeri. Raja Harun al-Rasyid berduka. Rakyat berkumpul di rumah Abu Nawas. Tapi Imam Syafi'i tetap diam, bahkan tak berniat menyolati jenazahnya. Hingga sebuah peristiwa mengubah segalanya. Saat jenazah hendak dimandikan, seorang warga menemukan secari kertas di dalam saku baju Abu Nawas. Di atasnya tertulis syair terakhir sang penyair. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap padamu, lalu kepada siapa lagi orang berdosa akan berlindung? Aku datang padamu dengan penuh hina dan harap. Jika engkau tampik aku, kepada siapa lagi aku bersandar? Aku pasrah, aku tunduk dan aku percaya. Kasih sayangmu tak akan pernah habis bagi hamba yang kembali. Kertas itu dibawa ke rumah Imam Syafi'i. Saat membacanya, sang imam terdiam. Bibirnya bergetar, air matanya mengalir di pipinya. Demi Allah, ujar Imam Syafi'i, ini kalimat hati seorang hamba sejati. Kalimat penuh pengharapan dan penyesalan. Kalimat yang hanya muncul dari jiwa yang tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Tanpa menunggu lama, Imam Syafi'i segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Di sana, di hadapan jenazah yang dulu dianggap penuh celak, Imam Syafi'i berdiri dan mensolatinya dengan hati penuh haru dan mata yang tak pernah berhenti menangis. Hikmah dari kisah tersebut adalah jangan pernah nilai seseorang hanya dari masa lalunya. Bisa jadi doanya di ujung hayat lebih tulus dari 1000 orang yang merasa suci. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk termenung di bawah pohon kurma sambil menggaruk-garuk jenggotnya yang makin hari makin mirip sapu icuk. Wajahnya tampak serius, matanya menatap langit. Lalu tiba-tiba ia bergumam pelan, Kiai zaman sekarang kok berani-beraninya membocorkan soal ujian Tuhan. Seorang sahabatnya si Jamal yang sedang lewat membawa kendi air berhenti dan melirik penasaran. Bocoran soal apa Abu Nawas? Tanya Jamal sambil nyengir. Abu Nawas pun berdiri sambil mengangkat alis dan berkata, itu loh, setiap kali ada orang meninggal, para kiai talqin di kuburan. Katanya nanti kalau ditanya malaikat jawabannya ini, Allah Tuhanmu, Muhammad Nabimu, Quran kitabmu. Ia meneriakkan dengan suara yang dalam dan tangan dikepalkan seperti sedang memberi orasi. Jamal mengangguk-angguk. Iya, itu kan tuntunan, biar yang meninggal nggak lupa. Abu Nawas menggeleng cepat lalu berkata dengan gaya sok serius. Tapi kan itu berarti bocorin soal ujian kuburan Jamal. Bayangin saja, kalau malaikat mungkar dan nakir tahu ini, bisa-bisa mereka ganti semua soal, jadi pilihan ganda. Jamal langsung ngakak. Wah, jangan-jangan nanti soalnya begini. Siapakah Tuhanmu? A. Google, B. Allah, C. Dewa Kompor, dan D. Kucing viral.
Abu Nawas menepuk jidat dan berseru, "Nah itu dia, kalau semua orang sudah hafal jawabannya dari sebelum mati, apa gunanya ujian? Mending nggak usah ditanya, langsung aja lihat rapornya waktu masih hidup." Lalu ia melanjutkan dengan nada bijak tapi tetap jenaka. "Yang penting bukan hafal jawabannya, tapi hidup sesuai dengan jawabannya. Jangan bilang Allah Tuhanmu, tapi korupsi jalan terus. Jangan bilang Muhammad nabimu, tapi suka nyebar hoak. Jangan bilang Quran kitabmu, tapi dibuka cuma waktu ngusir tikus." Jamal terdiam sejenak lalu tersenyum lebar. "Wah, Abu Nawas, kamu memang lucu, tapi kata-katamu dalam juga." Abu Nawas mengangkat dagunya dengan gaya pahlawan. "Begitulah, kadang yang serius harus disampaikan dengan canda, biar nyantol ke hati, bukan cuma ke telinga." Dan sejak hari itu di desa kecil itu banyak orang yang tersenyum saat mendengar talqin, tapi juga merenung, apakah aku benar-benar hidup sesuai jawabannya? Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. "Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian," kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap?" "Tentu guru," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, "Baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku." Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, "Jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini." Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. "Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat." Sang pertapa tersenyum. "Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot." Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. "Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan?" katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru." "Maksudmu?" tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu." Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian." Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari di sebuah warung kopi yang ramai, Abu Nawas sedang asik menikmati secangkir kopi pahitnya. Tiba-tiba, seorang ulama datang dan mulai berceramah tentang perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Penjelasan sang ulama cukup panjang lebar. Namun, Abu Nawas tampak bosan dan mulai menguap-nguap. "Maaf Tuan Ulama," potong Abu Nawas tiba-tiba. "Izinkan saya bertanya, apa bedanya jin, iblis, dan setan? Saya kok bingung membedakannya." Para pendengar lain terdiam, tak menyangka Abu Nawas akan menilai ceramah sang ulama. Sang ulama pun tersenyum. "Baiklah Abu Nawas, mari kita bedakan satu persatu. Jin," lanjut sang ulama, "adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka memiliki berbagai bentuk dan kekuatan." "Oh, jadi jin itu kayak tukang las ya Tuan Ulama. Kerjanya sama-sama main api," sahut Abu Nawas, membuat semua orang tertawa. Sang ulama pun ikut tersenyum. "Iblis," lanjut sang ulama, "adalah jin yang durhaka dan dilaknat Allah. Dia adalah musuh terbesar manusia." "Berarti iblis itu kayak bos yang suka ngomeli karyawannya, selalu bikin susah," timpal Abu Nawas lagi, membuat tawa semakin pecah. "Setan," lanjut sang ulama, "adalah golongan jin yang selalu membisikkan kejahatan pada manusia. Jadi, setan itu kayak teman yang suka ngajak bolos, selalu ngajak ngelakuin hal yang nggak benar," kata Abu Nawas lagi. Sang ulama terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu memang pandai membuat analogi. Meskipun sederhana, penjelasanmu cukup mudah dipahami." "Terima kasih Tuan Ulama," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Jadi kesimpulannya, jin itu tukang las, iblis itu bos yang galak, dan setan itu teman yang suka ngajak bolos, begitu?" Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, perdebatan tentang jin, iblis, dan setan di warung kopi itu selalu diingat dengan candaan Abu Nawas yang menggelitik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam Abu Nawas sedang tidur nyenyak, mendengkur dengan damai seperti kucing kenyang makan nasi kebuli. Tiba-tiba, tok tok tok, terdengar ketukan pintu di tengah malam. Abu Nawas bangun kaget sambil mengucuk mata. Siapa pula yang bertamu jam segini? Jangan-jangan utang yang menyamar jadi manusia. Ia membuka pintu dengan waspada. Ternyata yang berdiri di depan pintu bukan manusia biasa. Sosoknya bercahaya, wajahnya damai dan suaranya lembut. "Assalamualaikum Abu Nawas, aku adalah malaikat." Abu Nawas langsung berdiri tegak, lalu pelan-pelan menutup pintu lagi sambil berbisik, "Ya Allah, kok rumah saya disamperin langsung? Saya kan belum gosok gigi." Malaikat tertawa kecil dari luar. "Tenang, aku bukan datang untuk mencabut nyawamu, tapi hanya ingin mampir dan menguji amal perbuatanmu." Abu Nawas membuka pintu lagi dengan senyum kaku. "Oh, begitu. Ya, silakan masuk. Tapi maaf, rumah saya cuma ada satu kursi." Malaikat duduk lalu bertanya, "Abu Nawas, seandainya besok engkau mati, apa yang akan kau lakukan malam ini?" Abu Nawas berpikir keras lalu menjawab serius, "Kalau saya tahu besok mati, malam ini saya akan tidur lebih awal." Malaikat heran, "Loh, kenapa tidak sholat malam, berzikir, atau bersedekah?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kalau saya begadang, nanti bangun-bangun saya kesiangan. Bisa-bisa nggak sempat bertobat." Malaikat sampai geleng-geleng kepala sambil tertawa. "Jawabanmu aneh, tapi logikamu benar juga." Lalu Abu Nawas balik bertanya, "Kalau saya masih hidup 100 tahun lagi, apa yang harus saya lakukan?" Malaikat menjawab, "Perbanyak amal Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk-angguk dan berkata, "Wah, kalau begitu saya nyicil dari sekarang aja ya. Tapi tetap tidur dulu. Amal bisa dicicil, tapi kalau kurang tidur bisa bikin saya ngomel ke tetangga." Malaikat tertawa terpingkal-pingkal, lalu pamit dengan pesan, "Teruslah menjadi bijak dengan cara lucumu Abu Nawas." Dan Abu Nawas kembali tidur dengan nyenyak sambil bergumam, "Untung bukan malaikat pencabut nyawa. Kalau iya, tamat sudah cerita saya malam ini." Kisah selanjutnya.
Dikisahkan bahwa Baginda Raja masih belum menemukan cara untuk menghukum Abu Nawas. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari para menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu, hai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar bisa menyatu lagi," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kau malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," perintah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik Abu Nawas," ungkap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang penuh penasaran. Ia baru saja membaca kitab filsafat yang membahas tentang kesabaran manusia. Namun, ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Maka ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjawab pertanyaan besar itu. "Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu," kata Raja dengan nada serius. "Tentu Baginda, tanya saja apapun itu," jawab Abu Nawas dengan senyum penuh percaya diri. "Di mana batas kesabaran manusia?" tanya Raja dengan penuh harap. Abu Nawas menggaruk kepala, berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baginda, untuk menjawab pertanyaan itu, saya butuh waktu sehari." Raja mengangguk setuju. "Baiklah, aku beri kau waktu sehari, tapi jangan coba-coba mengelak."
Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seember air. Raja penasaran, apa maksudnya membawa ember itu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, saya akan menunjukkan batas kesabaran hari ini. Silakan duduk di kursi megah itu." Raja menurut. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari ember ke kepala raja, membuatnya basah kuyup. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak raja marah. Abu Nawas tetap tenang. "Baginda sabar dulu. Bukankah Baginda ingin tahu di mana batas kesabaran? Saya sedang mengujinya." Raja berusaha menahan amarahnya. "Baiklah, aku akan sabar." Abu Nawas tersenyum lebar. Namun beberapa menit kemudian, ia mengambil seember air lagi dan menuangkannya ke kepala raja. "Abu Nawas, kali ini kau sudah keterlaluan," bentak sang raja. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Baginda, sabar itu tidak ada batasnya, kecuali Baginda sendiri yang memutuskan batas itu." Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Abu Nawas berkata lagi, "Namun kalau Baginda sudah marah, artinya Baginda sudah menemukan batas kesabaran itu. Jadi saya sudah berhasil menjawab pertanyaan Baginda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik sekaligus nakal. Tapi aku paham sekarang, batas kesabaran memang tergantung pada diri sendiri." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Betul sekali Baginda, tapi saya harap Baginda tetap sabar, karena air ini tadi adalah air sumur yang dingin sekali." Raja tertawa lagi, meski masih sedikit kesal dan memaafkan Abu Nawas. Sejak itu, Raja belajar untuk lebih memahami kesabaran, terutama saat berhadapan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar.
Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya, kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang, buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung.
Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun, ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung. Bukannya mencari ikan, kali ini ia membawa misi khusus, yaitu menangkap babi ngepet yang konon sedang marak meresahkan warga. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah disiapkan. Ia bersembunyi di balik pohon mangga tua, menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari rumah Pak RT. Abu Nawas langsung berlari mendekati sumber suara. Akhirnya ketemu juga, seru Abu Nawas sambil mengangkat karung besarnya. Ia langsung mengikat kuat karungnya saat melihat sosok bayangan hitam yang melintas masuk ke dalamnya. "Kena kau!" teriak Abu Nawas dengan bangga. Ia yakin telah berhasil menangkap babi ngepet itu. Keesokan harinya, seluruh warga berkumpul di rumah Pak RT. Mereka penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya. Namun, yang keluar bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT yang sedang mencari makanan di kulkas. Pak RT, kok Bapak ada di sini?" tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu kira aku babi ngepet, ha?" tanyanya sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu. Rencana mulusnya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua bernama Bahlul yang sedang makan dengan lahap di siang bolong. Orang-orang di pasar berbisik-bisik dan mencibirnya. "Astagfirullah, bagaimana mungkin dia berani makan di siang hari di bulan Ramadan?" bisik seseorang. "Benar, dia tidak takut azab Allah," sahut yang lain. Merasa terganggu, Abu Nawas pun mendekati Bahlul dan bertanya, "Wahai Bahlul, mengapa engkau makan di siang hari di Ramadan? Apakah kau tidak berpuasa?" Bahlul dengan santai menjawab, "Aku tidak butuh puasa, Abu Nawas. Ramadan tidak ada gunanya bagiku." Orang-orang di pasar semakin heboh. Mereka mulai mengutuk Bahlul. Abu Nawas menggeleng-geleng kepala dan berkata, "Wahai Bahlul, kau sungguh berani berkata demikian. Apa kau tidak takut azab Allah?" Bahlul tertawa dan berkata, "Azab? Mana mungkin aku kena azab hanya karena tidak puasa. Aku sehat, kuat, dan bahagia." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi istana Raja Harun al-Rasyid. Aku ingin memperkenalkanmu kepadanya." Tanpa curiga, Bahlul setuju dan mereka pun pergi istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas melapor kepada Raja Harun, "Baginda, ada seorang laki yang terang-terangan tidak puasa dan bahkan menghina Ramadan." Raja terkejut langsung bertanya pada Bahlul, "Apakah benar apa yang dikatakan Abu Nawas?" Bahlul dengan bangga menjawab, "Benar Baginda, aku tidak puasa dan aku tidak peduli dengan Ramadan." Raja Harun mengangguk dan berkata kepada para pengawal, "Tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Bahlul terkejut, "Kenapa harus dipenjara Baginda?" Raja menjawab santai, "Kau tidak butuh Ramadan, maka kau juga tidak butuh kebebasan." Bahlul mulai panik, "Tapi Baginda, aku butuh kebebasan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sama seperti kau butuh kebebasan, umat Islam juga butuh Ramadan untuk menyucikan diri. Jika kau tak menghormati Ramadan, maka jangan harap Ramadan menghormatimu."
Akhirnya setelah seminggu di penjara, Bahlul meminta maaf dan berjanji akan berpuasa dengan penuh kesungguhan. Dan seperti biasa, kejikan Abu Nawas berhasil memberi pelajaran tanpa harus marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya.
Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan,
berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan pengadilan terbuka di istana. Semua orang di kota diundang untuk menyaksikan jalannya persidangan. Kali ini kasusnya adalah tentang 2 orang petani yang memperebutkan seekor ayam. Kedua petani itu saling berdebat dengan sengit. Ini ayam saya sudah memeliharanya sejak kecil, kata petani pertama. Tidak mungkin, ini ayam saya, dia hilang dari kandang saya seminggu yang lalu, sanggah petani kedua. Raja yang memimpin pengadilan mulai bingung karena kedua petani memiliki alasan yang sama kuat. Raja pun memanggil Abu Nawas untuk memberikan solusi seperti biasanya. Abu Nawas datang dengan senyum lebar. Baginda, izinkan saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan bijaksana. Raja setuju. Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu? Abu Nawas mendekati ayam tersebut lalu berkata, ayam ini pasti tahu siapa pemilik aslinya. Karena itu biarkan ayam ini menjadi saksi di pengadilan. Semua orang yang hadir langsung tertawa mendengar ide konyol tersebut. Namun Abu Nawas tetap serius. Baginda, saya membutuhkan waktu sebentar untuk berbicara dengan ayam ini. Izinkan saya membawanya keluar sebentar. Dengan izin raja, Abu Nawas membawa ayam tersebut keluar dari ruang sidang. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ayam tersebut dan tersenyum puas. Bagaimana hasilnya? Tanya raja penasaran. Baginda, ayam ini sudah memberitahu saya siapa pemiliknya, kata Abu Nawas sambil mengangkat ayam tersebut. Semua orang terkejut. Bagaimana caranya ayam bisa bicara? Tanya sang raja. Baginda, ayam ini tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan caranya sendiri, jawab Abu Nawas. Saya menggoda ayam ini dengan segenggam jagung. Ayam ini langsung berlari mendekati petani pertama tanpa ragu-ragu. Itu berarti dia adalah pemilik aslinya, karena ayam ini mengenali pemiliknya yang biasanya memberi makan. Raja tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Luar biasa Abu Nawas, kau memang cerdas. Petani kedua pun akhirnya mengakui kebohongannya dan meminta maaf. Pengadilan ditutup dengan tawa semua orang. Sementara Abu Nawas sekali lagi menjadi pahlawan dengan kecerdasannya. Pesan moral dari kisah ini adalah kebenaran akan selalu terungkap, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Kisah selanjutnya. Suatu hari di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil, seorang yang terkenal keras kepala dan selalu ingin mencari kesalahan orang lain. Kali ini Abu Jahil ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan aneh dan nyeleneh, berharap bisa mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. Abu Jahil berkata, "Hai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang mungkin sulit kau jawab. Mengapa ada ayat kursi dalam Al-Quran,
tapi tidak ada ayat meja. Bukankah kursi dan meja itu sering ada bersama-sama? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Abu Jahil yang konyol itu. Ia tahu ini hanyalah upaya Abu Jahil untuk membuat orang tertawa. Tetapi sebagai orang yang cerdas, Abu Nawas sudah siap dengan jawabannya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wah, pertanyaanmu menarik sekali Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau tahu fungsi kursi dan meja itu apa?" Abu Jahil terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sedikit bingung. "Tentu saja tahu, kursi untuk duduk dan meja untuk meletakkan barang-barang." Abu Nawas mengangguk, "Betul sekali. Nah, sekarang pikirkan ini. Ayat kursi berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Kursi ini melambangkan tempat kekuasaan, di mana Allah mengatur seluruh alam semesta. Tapi meja, apa yang dilakukan dengan meja?" Abu Jahil menggaruk-garuk kepalanya, mulai sedikit bingung. Meja? Meja untuk meletakkan barang. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah bedanya Abu Jahil. Meja hanya dipakai untuk meletakkan sesuatu yang sementara. Sementara ayat kursi melambangkan kekuasaan yang abadi dan tak terbatas. Allah tidak membutuhkan tempat untuk meletakkan sesuatu, seperti kita membutuhkan meja. Allah Maha berdiri sendiri, tanpa perlu meletakkan atau bergantung pada apapun." Orang-orang di pasar mulai tertawa kecil, mengerti kemana arah logika Abu Nawas. Tapi Abu Jahil masih belum menyerah. Abu Jahil berkata lagi, "Tapi kenapa tidak ada ayat meja kalau begitu? Meja kan juga penting." Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Abu Jahil, kau tahu kenapa tidak ada ayat meja? Karena Allah tidak butuh meja. Segala sesuatu sudah diaturnya dengan sempurna, tanpa perlu ada meja untuk meletakkan atau menyimpan apapun. Lagi pula, jika ada ayat meja, maka kau akan bertanya, kenapa tidak ada ayat lemari? Kita bisa berdebat selamanya tentang perabotan. Tapi yang penting adalah esensi dari ayat-ayat itu." Para pendengar di pasar mulai tertawa lebih keras. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas membalik pertanyaan konyol Abu Jahil menjadi jawaban yang cerdas dan menghibur. Abu Jahil yang mulai merasa malu karena pertanyaannya malah membuat dirinya terlihat konyol. Akhirnya berkata dengan wajah sedikit kesal, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun. Kali ini aku kalah." Kisah selanjutnya. Suatu hari di desa ada kehebohan besar. Seorang pedagang dari desa tetangga datang dengan seekor ayam jago yang katanya tak terkalahkan dalam pertarungan ayam. Ayam itu sudah mengalahkan semua ayam jago di desa mereka, dan sekarang siap menantang ayam-ayam dari desa Abu Nawas. Semua orang di desa sangat bersemangat. Mereka berbondong-bondong ke alun-alun untuk menyaksikan pertarungan ayam jago. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya juga hadir. Dia memperhatikan dengan seksama saat ayam jago dari desa mereka kalah satu persatu. Akhirnya seseorang dari kerumunan berkata, "Abu Nawas, kamu harus melakukan sesuatu. Ayam kita semua kalah. Tolong bantu kami." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba sesuatu. Berikan aku waktu sebentar." Abu Nawas pergi ke rumahnya dan kembali dengan membawa seekor ayam jago. Ayam ini tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun Abu Nawas yakin dengan rencananya. Dia mendekati pedagang itu dan berkata, "Aku akan menantang ayam jago kamu dengan ayamku ini. Tapi ada satu syarat. Pertarungan harus dilakukan di tempat yang sepi. Hanya kita berdua yang boleh menyaksikannya." Pedagang itu merasa aneh, tetapi dia setuju. Mereka pun pergi ke tempat sepi di pinggiran desa. Abu Nawas lalu melepaskan ayamnya dan mulai berbisik kepada ayam jagonya. Pedagang itu hanya bisa melihat dengan kebingungan.
Ketika pertarungan dimulai, ayam jago Abu Nawas tiba-tiba berlari menjauh, meninggalkan ayam jago pedagang itu sendirian. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. "Ayam jago kamu pengecut, Abu Nawas." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tunggu sebentar." Dia Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, Abu Nawas berjalan di pasar sambil memikirkan cara untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Di tengah pasar, ia melihat seorang pedagang ayam yang sedang memamerkan dagangannya. Ayam-ayam itu gemuk dan menggiurkan. Pedagang ayam itu bernama Fadil, terkenal pelit dan tidak pernah memberikan potongan harga, bahkan kepada teman dekatnya. Melihat Fadil yang sedang sibuk melayani pembeli, ide nakal muncul di kepala Abu Nawas. Abu Nawas mendekati lapak Fadil sambil berkata dengan suara lantang, "Wah, ayam-ayammu besar sekali, Fadil. Berapa harga satu ekornya?" Fadil menatap Abu Nawas dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Tergantung ukurannya, Abu Nawas. Yang besar ini 10 dinar, yang sedang 7 dinar, dan yang kecil 5 dinar. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Kalau begitu, pilihkan aku ayam yang terbaik," katanya dengan semangat. Fadil langsung mengambil ayam paling besar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Ini ayam terbaikku, harganya 10 dinar." Abu Nawas memandang ayam itu dengan serius, lalu menggeleng. "Ayam ini terlalu berat, bisa-bisa aku kelelahan membawanya pulang." "Baiklah, bagaimana dengan yang sedang ini? Harganya 7 dinar, tawar Fadil sambil menyerahkan ayam yang lebih kecil. Abu Nawas kembali menggeleng. "Yang ini terlalu galak, aku takut ia mencakarku di jalan." Fadil mulai jengkel. "Kalau begitu yang kecil ini saja, harganya cuma 5 dinar. Abu Nawas menatap ayam kecil itu dengan cermat, lalu berkata, "Ayam ini terlalu kecil, aku takut tidak cukup untuk makan malamku." "Jadi ayam yang mana yang kau mau, Abu Nawas?" tanya Fadil dengan kesal. Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku ingin ayam yang bisa bicara, ada tidak?" Fadil terkejut. "Ayam yang bisa bicara? Kau gila, tidak ada ayam seperti itu di dunia ini. Aku pikir kau pedagang yang terbaik. Ternyata kau tidak punya ayam seperti itu," kata Abu Nawas dengan nada mengejek. Fadil yang merasa dipermalukan langsung marah. "Kalau kau tidak mau beli, pergi dari sini, Abu Nawas. Jangan ganggu daganganku." Abu Nawas pun pergi, tapi ia kembali beberapa saat kemudian dengan seekor ayam yang ia pinjam dari temannya. Ia mengikat ayam itu di dekat lapak Fadil dan mulai berteriak, "Ayam, apakah Fadil ini pedagang yang jujur?" Abu Nawas menendang tanah di dekat ayam itu, membuat ayam berkokok keras. "Ayam ini bilang tidak," seru Abu Nawas dengan suara lantang, membuat orang-orang di pasar tertawa. Fadil merasa dipermalukan lagi dan mencoba mengejar Abu Nawas, tapi ia malah tersandung keranjang ayamnya sendiri. Orang-orang pasar semakin terbahak-bahak. Sementara Abu Nawas kabur sambil membawa ayamnya dan berkata, "Lain kali, jual ayammu dengan kejujuran, Fadil." Sejak itu, Fadil menjadi lebih ramah kepada pelanggan. Dan Abu Nawas berhasil mengajari pasar sebuah pelajaran dengan gaya khasnya penuh humor. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara." Ulama itu panik. "Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara." Tapi suara itu terus terdengar. "Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis." Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. "Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini?" Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. "Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi." Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.